Oke teman-teman semuanya, seperti biasa di video kali ini saya akan merangkum sebuah film kembali. Dan film kali ini akan berkisahkan tentang 4 orang prajurit yang diminta untuk melakukan misi rahasia untuk menyelamatkan aset sebuah negara. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju filmnya. Kisah pun dimulai dengan diperlihatkannya seorang prajurit bernama Kenny, di mana si Kenny ini akan diberikan sebuah misi untuk menemani beberapa pasukan khusus untuk menyelamatkan seorang aset di sebuah negara. Dan ketiga pasukan khusus itu pun bernama Sersan Abel, Sersan Bishop, dan juga Sersan Johan. Dan si Kenny ini ditugaskan untuk menjadi penghubung antara kondisi lapangan dan juga markas komando. Akan tetapi dikarenakan si Kenny ini belum terbiasa dengan pertempuran di lapangan, si Kenny pun merasa gempar atau gugup dikarenakan untuk pertama kalinya ia ditugaskan langsung ke lapangan. Dan si Kenny pun sedikit diremehkan bahwasannya jangan sampai misi untuk menyelamatkan aset negara tersebut malah menjadi misi untuk menyelamatkan si Kenny. Last thing we need in this op is have to save your ass. Dan kita pun akan beralih ke markas pusat, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang kapten bernama Eddie dan juga seorang prajurit wanita bernama Nia, di mana Kapten Eddie akan bertugas untuk melakukan komando dari pusat, dan Sersan Nia akan menjadi pengamat drone dari angkasa untuk menguasai lapangan. Dan di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan seorang kolonel, di mana si kolonel ini sangat hobi sekali menonton acara basket bersama bawahannya. Kita pun akan beralih kepada si Kenny yang akan melakukan terjun dari pesawat. Dikarenakan si Kenny yang belum terbiasa, si Kenny pun cukup rewas dikarenakan parasut yang ia pakai tidak kunjung bisa digunakan. Dan inilah dia. Singkat cerita, si Kenny dan teman-temannya pun berhasil mendarat di pesisir pantai, dan mereka pun langsung melakukan perjalanan ke sebuah hutan yang akan menjadi target mereka. Dan mereka pun berbincang sambil mengawasi keadaan sekitar hutan, dan mereka pun dikejutkan dengan sebuah gerakan yang mencurigakan. Dan tiba-tiba ternyata hanyalah seekor babi hutan, dan mereka pun kembali melakukan perjalanan untuk melakukan pengintaian. Dan akhirnya mereka menemukan markas yang akan menjadi tujuan dari misi tersebut. Dan akhirnya mereka pun bersiap di tempat masing-masing untuk mengintai target yang sudah ditentukan. Di sisi lain kita akan melihat si kolonel yang sedang menonton acara basket bersama bawahannya, dan si kapten pun menegur agar mereka tidak mematikan telepon yang berada di dekatnya supaya bila ada keadaan yang cukup penting mereka bisa mengetahuinya. Dan kita pun akan melihat beberapa orang yang mendatangi markas dari si target tersebut. Dan tiba-tiba terjadilah peperangan yang pada awalnya mereka tidak perkirakan, dan si ibu dari target tersebut pun dibunuh dengan sangat kejam. Dan giliran si anak yang akan mereka bunuh, akan tetapi dikarenakan si Kenny bersama teman-temannya sudah tidak kuat melihat dari perbuatan tersebut, mereka pun pada akhirnya melakukan penyerangan kepada orang-orang yang ada di markas. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar, dan akhirnya si anak pun berhasil diselamatkan. Akan tetapi di sisi lain si Kenny pun salah mengambil tempat, di mana tempat yang si Kenny tempati adalah pintu masuk menuju markas orang-orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan si Kenny pun diminta untuk diam, dan mereka bertiga yang akan mengatasi musuh yang berada di bawah si Kenny. Akan tetapi si Kenny pun melakukan kesalahan, di mana bom yang seharusnya dilemparkan kepada musuh malah secara tidak sengaja dijatuhkan dan mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Dan tentu saja ledakan tersebut cukup untuk memancing para musuh untuk mengetahui keberadaan mereka. Dan akhirnya terjadilah peperangan antara si Kenny dan orang-orang di sana. Dan salah satu rekan si Kenny pun bernama Abel akhirnya tertembak. Dan di sisi lain musuh pun mendatangkan bantuan dan membawa senjata berupa RPG yang mengakibatkan keadaan semakin sulit. Dan si Kenny pun diminta untuk mendatangi si Abel dengan rasa panik dan gugup. Dan pada akhirnya si Abel pun tidak bisa diselamatkan dikarenakan luka tembak yang terlalu parah. Dan si Kenny pun diperintahkan untuk melakukan pengeboman dikarenakan jumlah musuh yang terlalu banyak. Dan
ada beberapa orang yang membawa RPG, akan tetapi dikarenakan si Kenny yang masih tidak percaya akan temannya yang berhasil dikalahkan, si Kenny pun menjadi sangat gugup dan kedua temannya pun meminta agar si Kenny tetap fokus pada peperangan dan segera melakukan pengeboman kepada orang-orang yang membawa RPG. Akan tetapi sebelum bom diledakkan, tiba-tiba mereka berdua pun terkena serangan musuh yang mengakibatkan keadaan mereka yang tidak bisa dipastikan antara selamat atau mati. Dan si Kenny pun mati-matian kabur dari kejaran musuh, yang pada akhirnya si Kenny pun berhasil menghubungi markas pusat. Akan tetapi dikarenakan panik yang terlalu berlebihan, si Kenny pun menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan si kapten pun mencoba untuk menenangkan si Kenny, di mana akan ada sebuah helikopter untuk menjemputnya, dan dia pun diminta untuk segera pergi dari tempat tersebut menuju tempat yang akan menjadi pendaratan helikopter tersebut. Dan akhirnya si Kenny pun memberanikan diri untuk bergerak menuju lokasi tempat pendaratnya helikopter tersebut. Akan tetapi di dalam perjalanan menuju ke sana, si Kenny pun dikejutkan dengan mendengar sebuah kendaraan berupa mobil yang menuju ke tempatnya, dan dia pun segera mencari tempat persembunyian yang aman. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang yang membawa hewan berupa dogi, dan sialnya lagi, ada salah satu dogi yang malah mendatangi si Kenny, dan si Kenny pun menjadi sangat gugup, dan si Kenny pun diminta si kapten untuk tenang dan jangan melakukan pergerakan yang mengakibatkan membahayakan dirinya. Dan akhirnya setelah sekian lama si dogi pun pergi dan meninggalkan si Kenny. Dan si Kenny pun kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat yang sudah ditentukan. Dan tepat sebelum helikopter mendarat, si Kenny pun tertembak dan terjadilah peperangan di sana yang mengakibatkan si helikopter susah untuk mendarat. Dikarenakan jumlah musuh yang sangat banyak, si helikopter pun pada akhirnya meninggalkan si Kenny yang sedang dikepung oleh beberapa musuh. Dan si kapten pun diminta untuk menjatuhkan beberapa bom dari pesawat. Tetapi dikarenakan bom yang berada di pesawat habis, mereka pun berencana mengirimkan salah satu kapal tempur yang akan tetapi dikarenakan jumlah musuh yang terlalu dekat, mereka pun mengisyaratkan bahwasannya akan cukup berbahaya karena akan mengakibatkan ledakan yang sangat besar, dan si Kenny pun bisa saja terkena ledakan tersebut. Akan tetapi dikarenakan si Kenny yang sudah terkepung, si Kenny pun memerintahkan agar tetap melakukan tembakan tersebut. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar, dan pada akhirnya si Kenny pun berhasil selamat. Dan si Kenny pun melakukan kembali perjalanan, akan tetapi tiba-tiba saja dia jatuh ke sebuah jurang dan mengakibatkan beberapa senjata yang dia pegang tertinggal di sebuah pepohonan. Dan datanglah beberapa musuh dan tiba-tiba si Kenny pun berhasil ditangkap, dan tanpa disangka, tanpa diduga, salah satu teman si Kenny pun berhasil selamat dari ledakan tersebut dan berhasil menolong si Kenny. Dan mereka berdua pun berencana untuk menyelamatkan salah satu temannya yang ditahan dengan peralatan seadanya. Dan si Kenny pun menghubungi si kapten untuk mendatangkan sebuah pesawat. Akan tetapi di sisi lain kita akan melihat si kolonel yang meminta agar si kapten keluar dari ruang kendali dan digantikan dengan salah satu anak buahnya. Akan tetapi si kapten tetap kekeh dan ingin menyelesaikan misinya sampai tuntas. Dan terjadilah adu mulut antara si kapten dan juga si kolonel. Dan dengan terpaksa si kapten pun keluar dari ruang ganti dan digantikan dengan salah satu bawahan si kolonel. Dan di sisi lain kita akan melihat si Kenny dan satu temannya yang akan memulai penyelamatan rekan mereka. Pada awalnya rencana mereka pun berjalan dengan mulus, akan tetapi tiba-tiba dan akhirnya mereka pun tertangkap, dan salah satu teman mereka pun dibawa dan dihabisi secara sangat-sangat tidak manusiawi. Dan kita pun akan beralih kepada si kapten yang sedang berada di supermarket, di mana si kapten yang sedang diperintahkan untuk berbelanja oleh istrinya. Dan si kapten pun dengan cukup khawatir dengan keadaan si Kenny bersama dengan teman-temannya. Akan tetapi apa boleh buat, si kapten pun hanya bisa mempercayakan kepada rekan-rekan yang lain.
Dan cerita pun akan beralih kembali kepada si Kenny yang sedang diinterogasi, di mana mereka menanyakan beberapa orang yang bertugas untuk misi tersebut. Dan si Kenny pun memberitahu mereka bahwa misi yang ia terima hanyalah melibatkan 4 orang prajurit saja. Dan mereka pun tidak percaya dan terus menyiksa si Kenny. Dan si Kenny pun terus memberitahu bahwa akan ada serangan berupa bom yang akan menghancurkan gua tersebut. Dan mereka pun semakin tidak percaya dan tiba-tiba si Kenny pun berhasil selamat dari ledakan bom tersebut dan berhasil menyelamatkan salah satu rekannya yang tersisa dan 1 tentara yang dipenjara. Dan waktu pengobahan yang kedua pun semakin dekat dan si Kenny mencoba untuk menghubungi pusat dengan salah satu ponsel yang ia temukan. Akan tetapi secara pikas sebelum si kolonelan juga anak buahnya malah asik menonton sebuah acara basket. Bahkan telepon yang si Kenny hubungi malah ditutup dengan mudahnya. Dan si Kenny pun mencoba menghubungi si kapten, dan pada awalnya si kapten pun tidak tahu bahwa yang menghubungi si Kenny. Jadi si kapten pun dengan santainya malah berbelanja. Akan tetapi si kapten pun penasaran dengan siapa yang menghubunginya. Mendengar bahwa si Kenny berhasil selamat, dengan cepatnya si kapten pun pergi menuju markas dan memberitahu pengemoban yang kedua tidak boleh dilakukan dikarenakan mereka masih berada di dalam gua. Dan akhirnya si kapten pun datang pada detik-detik terakhir dan berhasil menghentikan pengoboman tersebut. Dan si kapten pun cukup marah di mana TV yang sedang ditonton si kolonel dengan emosinya dihancurkan dan membuat semua prajurit terdiam, dan akhirnya si Kenny pun berhasil diselamatkan. Dan seperti biasa, meskipun dari sebuah film kita bisa mengambil beberapa pelajaran, contohnya dalam kisah si Kenny, di mana si Kenny yang diremehkan dan dianggap sebagai beban malah menjadi penyelamat beberapa prajurit. Ya, contoh singkatnya seperti ini. Janganlah meremehkan kemampuan seseorang dikarenakan mungkin saja orang yang kita remehkan bisa saja menjadi penyelamat di kemudian hari. Saya Babang Gabut, sampai ketemu di video selanjutnya.